Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang saya hormati Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu dosen penguji, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Vicky Hadi Wirayuda, NIT 2130591, dari program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian kelas C. Mohon izin untuk memaparkan hasil dari analisis dari sidang tugas akhir dengan judul analisa perhitungan roda gigi miring transmisi pada mobil Toyota Kijang Kapsul SX4 Speed. Langsung saja pada kita pada slide yang berikutnya, yaitu di sini kita akan membahas yang pertama itu terdapat pendahuluan, lalu ada di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang, lalu rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, serta manfaat penelitian. Setelah pendahuluan yaitu ada bab 2 yang berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu meliputi penelitian terdahulu dan aspek teoritis. Lalu yang ketiga ada metode penelitian dengan meliputi diagram alir, metode pengumpulan data, dan subjek penelitian. Lalu yang keempat ada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini membahas tentang data perencanaan dan data analisa hasil perhitungan. Lalu yang kelima terdapat kesimpulan dan saran. Oke, langsung saja pada bab yang pertama. Langsung saja kita pada bab 1 yang pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang. Latar belakang ini adalah berisi tentang apa yang akan dibahas pada analisa yang akan diidentifikasi pada topik ini. Yang pertama yaitu ada Toyota Kijang Kapsul yang merupakan anggota komponen dari bagian yang akan dianalisis. Lalu ada roda gigi kijang, lalu ada sistem transmisi. Seperti pada gambar sebelah kiri ada layar yang akan dilakukan analisis untuk menemukan hasil dari analisa tersebut. Lalu ada rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini terdapat beberapa masalah yang akan dibahas pada analisa ini. Yang pertama yaitu bagaimana cara penggunaan pada roda gigi miring,
Yang kedua ada bagaimana alur profil gigi dengan posisi sudut kemiringan saling berlawanan. Lalu yang ketiga ada bagaimana perbandingan kontak yang terjadi dibanding roda gigi yang lurus beraturan. Lalu yang keempat yaitu bagaimana hasil perhitungan yang dilakukan pada roda gigi miring transmisi mobil Toyota Kijang Kapsul. Lalu ada batasan masalah. Ada batasan masalah ini membahas tentang penelitian ini dilakukan untuk mengetahui roda gigi agar sesuai dengan faktor keamanan yang telah diizinkan. Lalu penelitian ini untuk membahas spesifikasi mobil Toyota Kijang Kapsul X4 Speed. Lalu yang ketiga yaitu penelitian ini hanya mengamati secara langsung serta mengumpulkan data spesifikasi dari kendaraan yang akan dihitung sesuai perencanaan roda gigi. Lalu yang selanjutnya ada maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan ini. Penelitian ini mempunyai maksud untuk menjelaskan faktor keamanan yang diizinkan pada poros transmisi mobil Toyota Kijang Kapsul X4 Speed. Lalu, pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan fungsi daya mesin untuk mentransmisikan daya ke gardan sebuah kendaraan. Lalu, tujuan yang kedua yaitu agar kita menjelaskan data spesifikasi dari kendaraan yang akan dihitung sesuai perencanaan dari roda gigi. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan dan penerapan ilmu agar dapat menganalisa dan menguji roda gigi pada transmisi mobil, lalu menerapkan ilmu dan teori yang didapat selama mengikuti pembelajaran di kampus. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas taruna dan menambah wawasan taruna terkait dengan tugas akhir ini. Lalu yang kedua ini terdapat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini meliputi dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini yang pertama yaitu ada dari Gani pada tahun 2019 yang membahas tentang penelitian tentang pengamatan perhitungan rasio jumlah putaran axle shaft terhadap pinion shaft serta troubleshooting pada diferensial Toyota Kijang 5K. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sasaran utama mengenai diferensial terdapat roda gigi yang disebut dengan roda gigi diferensial. Lalu dari Rosadi yang pada tahun yang sama pada tahun 2019 melakukan penelitian tentang perancangan sistem penggerak trainer transmisi manual 5 percepatan Toyota Kijang. Pada studi ini dilakukan untuk mengetahui desain dan perhitungan sistem penggerak trainer transmisi. Lalu yang ketiga yaitu dari Aviva pada tahun 2020 yaitu melakukan penelitian perencanaan lokasi pabrik, penetapan kapasitas produksi dan jumlah mesin yang dibutuhkan untuk produksi roda gigi. Pada penelitian ini dilakukan untuk merencanakan lokasi terbaik sebagai tempat didirikannya pabrik roda gigi untuk memenuhi permintaan produksi roda gigi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada aspek teoritis. Dalam aspek teoritis ini yaitu memiliki landasan. Di sini terdapat 7 landasan teori dari aspek teoritis. Yang pertama yaitu ada sistem transmisi pada mobil. Jadi dalam mobil ini terdapat transmisi manual. Lalu yang kedua yaitu konsep dasar roda gigi miring. Dari konsep dasar ini kita nanti akan mengetahui dasar dari roda gigi miring ini. Lalu yang ketiga yaitu ada perhitungan rasio perpindahan gigi. Dari perhitungan rasio perpindahan gigi ini kita dapat
menemukan hasil dari perhitungan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat yaitu perhitungan torsi, kecepatan dan daya. Jadi perhitungan torsi, kecepatan dan daya ini kita kita mengetahui kecepatan dan daya pada saat mobil ini berjalan dan pengaruhnya terhadap roda gigi. Lalu tegangan beban dan usia pakai roda gigi miring. Pada tegangan beban dan usia pakai roda gigi miring ini memiliki penjelasan tentang seberapa daya tahan dari roda gigi miring dan usia pakainya. Lalu efisiensi transmisi yaitu meliputi tentang seberapa efektif roda gigi miring ini pada saat bekerja dan berjalan. Lalu ada teknik perbaikan dan peningkatan. Dari teknik perbaikan dan peningkatan ini yaitu menjelaskan tentang ketika roda gigi itu mengalami kerusakan ataupun trouble, ini bisa diperbaiki dengan cepat. Lalu lanjut. Lalu selanjutnya kita pada masuk metode. Dalam metode ini terdapat diagram alir. Pada diagram alir ini, yang pertama kita lakukan dalam analisis ini adalah memulai lalu membaca studi literatur, lalu setelah itu kita observasi ke lapangan. Setelah melakukan observasi di lapangan, kita mengumpulkan data. Yang pertama yaitu spesifikasi kendaraan, yang kedua yaitu daya, yang ketiga yaitu putaran, yang keempat yaitu jumlah gigi, yang kelima yaitu diameter roda gigi, yang keenam yaitu sudut tekanan gigi, yang ketujuh yaitu sudut kemiringan gigi. Dari hasil pengumpulan data ini nanti ditemukan data hasil perhitungan dengan menghitung diameter roda gigi dan perencanaannya. Lalu yang kedua faktor keamanan yang diizinkan pada poros transmisi, yaitu menghasilkan hasil dari itu sesuai dengan perencanaan atau tidak. Lalu setelah hasil sesuai perencanaan yaitu terdapat kesimpulan dari hasil yang telah ditetapkan. Setelah itu selesai melakukan analisis. Dari sini kita memiliki dua metode pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data secara primer dan metode pengumpulan data secara sekunder. Metode pengumpulan data secara primer yaitu data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek di lapangan. Data primer yang diperlukan dalam pembuatan tugas akhir ini. Lalu metode pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder merupakan data yang didapatkan bersumber dari pihak lain yang tidak didapatkan dengan langsung dan referensi lain. Data sekunder yang didapatkan dalam proses metode penelitian perhitungan roda gigi miring transmisi pada mobil Toyota Kijang Kapsul X 4 Speed. Lalu selanjutnya ada subjek penelitian, yaitu untuk mendapatkan hasil yang spesifik pada subjek penelitian ini, menulis, mengamati secara langsung, serta mengumpulkan data spesifikasi dari kendaraan yang akan dihitung sesuai dengan perencanaan dari roda gigi. Lalu kita masuk pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ini meliputi dari data perencanaan. Pengambilan data ini melalui observasi, melalui pengamatan dan perhitungan pada roda gigi miring dengan
data sebagai berikut, yaitu tipe mobil Toyota Kijang Kapsul dengan daya 84 HP, sudut kemiringan 30 derajat, sudut tekan 20 derajat, jumlah gigi sama dengan 33 gigi, dan diameter roda gigi 97,44 mm. Dari data analisa perhitungan didapatkan yaitu modul 3 mm, yang kedua radial pressure angle 2,73 derajat, lalu standar pitch diameter 114,31 mm, lalu base diameter 105,39 mm, lalu puncak diameter tangensial yaitu 0,259 gigi per inch, lalu jarak lengkung puncak sama dengan 12,123 in, lalu jarak normal lengkung sama dengan 10,498 in, lalu jarak aksial lengkung puncak sama dengan 0,448 in, lalu width surface gear sama dengan 0,896, lalu kecepatan garis puncak sama dengan 3,297, lalu beban yang dipindahkan sama dengan 840,764 lb, lalu gaya tekan pada sumbu radial sama dengan 775,184 lb, lalu gaya tekan pada sumbu aksial sama dengan 485,120 lb, lalu gaya total W sama dengan 124,23 lb. Yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari penelitian analisis ini yaitu roda gigi miring digunakan untuk pemasangan sumbu bersilang. Yang kedua, dengan adanya kemiringan alur gigi, maka perbandingan kontak yang terjadi jauh lebih besar dibandingkan roda gigi lurus yang seukuran, sehingga pemindahan putaran maupun beban pada giginya berlangsung lebih halus. Yang ketiga itu dibuat dua alur profil gigi dengan posisi sudut kemiringan saling berlawanan. Lalu dari analisa dan perhitungan sebelumnya yang telah dilakukan pada roda gigi miring transmisi mobil Toyota Kijang Kapsul, didapatkan bahwa roda gigi miring sangat berpengaruh pada proses transmisi mobil. Lalu saran dari analisis perhitungan ini yaitu dalam melakukan analisa dan perhitungan pada roda gigi transmisi harus memperhatikan berbagai hal, salah satunya ketelitian dalam pengukuran spesifikasi agar menghindari kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.